Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas lebih dalam nih percakapan Anda yang inspiratif banget ya sama Lala Anthony. Banyak banget soal perjalanan dia, lewatin tantangan hidup, terus proses penyembuhan dirinya, sampai akhirnya nemuin keseimbangan. Isinya tuh penuh insight soal ketahanan diri. Jadi, misi kita sekarang ini ya ngebongkar pelajaran-pelajaran penting dari pengalaman Lala ini. Gimana sih caranya kita bisa, lebih berbelas kasih gitu ke diri sendiri pas lagi susah, sama gimana ngadepin tekanan yang kadang datang dari luar, kadang dari dalam juga buat kelihatan sempurna terus. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak banget perbandingan. Yuk kita ulik bareng. Iya, yang langsung ngenah banget buat saya itu pengakuan dia kalau penyembuhan itu berantakan. Healing is messy katanya. Jadi emang bukan jalan lurus yang mulus gitu aja. Dia cerita gimana dia belajar ngasih ruang, ngasih waktu buat dirinya sendiri. Nggak pakai deadline, kapan harus sembuh. Malah kadang pemicu lama tuh bisa muncul lagi loh bertahun-tahun kemudian. Ini penting nih jadi pengingat. Ngerasa nggak baik-baik aja tuh ya wajar banget, manusiawi. Kemajuan itu kan nggak selalu lurus ya. Mundur dikit itu bagian proses, bukan berarti gagal total. Benar banget, itu dalam sih. Dan dia juga jujur ya soal pergulatan batinnya. Kayak perasaan ditinggalin, ngerasa nggak cukup baik, atau nanya, kenapa sih harus saya? Aduh, itu itu relate banget. Yang menarik, dia juga ngomongin soal ambil akuntabilitas, ya kan? Terutama setelah cerai. Tapi, tanpa jatuh ke nyalahin diri sendiri terus-terusan. Nah, pertanyaannya, gimana ya caranya bedain antara kita tanggung jawab sama peran kita dengan nyalahin diri sendiri yang malah ngerusak gitu? Pertanyaan bagus itu. Emang ini keseimbangan yang agak susah ya, tapi penting banget. Jadi gini, akuntabilitas itu kan artinya kita ngakuin peran kita dalam situasi itu. Tindakan kita, reaksi kita, tujuannya apa? Ya buat belajar, buat tumbuh. Fokusnya lebih ke, oke, dari sini saya bisa belajar apa? Nah, kalau nyalahin diri yang destruktif, itu biasanya isinya kritik internal yang pedes banget. Generalisasi negatif, kayak, saya emang selalu gagal, terus kejebak di rasa malu, ngerasa nggak berharga, nggak ada tujuan belajarnya, gitu. Lah itu, dia belajar ngelihat perannya di hubungan dia, tanpa ngasih label ke dirinya sendiri kalau dia penyebab semua masalah. Jadi, ya tanggung jawab, tapi nggak pakai ngejudge diri sendiri sampai lumpuh gitu loh. Oke, paham. Jadi intinya lebih ke ngelepasin narasi jadi korban keadaan, ya, terus ngelihat tantangan itu kayak data aja gitu, buat kita tumbuh. Benar nggak? Nah, ngomong-ngomong soal itu, gimana dengan tekanan dari luar? Kan Dala cerita tuh, dia takut digantiin di kerjaannya, sampai akhirnya kerja keras banget. Ini pasti banyak yang ngalamin juga kan? Betul banget. Nah, itu nyambung ke poin penting selanjutnya. Validasi sejati itu emang harusnya datang dari dalam diri kita sendiri. Rasa takut Lala itu kayak yang Anda bilang tadi, akarnya tuh dari rasa nggak aman di dalam dirinya. Bukan semata-mata karena persaingan di luar aja kan. Kalau kita gantungin rasa berharga kita ke pujian orang, persetujuan, atau likes di medsos, wah itu capek banget. Bikin kita rapuh juga. Tapi kalau kita bisa validasi diri sendiri, ngakuin nilai kita sendiri, lepas dari apa kata orang atau pencapaian kita, nah itu fondasinya lebih kuat. Masuk akal sih. Dan fondasi itu kayaknya nyambung juga ya ke soal nemuin keseimbangan personal. Lala kan nekenin banget tuh, gimana dia harus adaptasi sama kenormalan baru setelah perceraian. Kayaknya ini bukan cuma soal jadwal atau logistik aja ya, tapi lebih ke ya nemuin lagi arti hidup seimbang versi dia saat itu. Tepat, keseimbangan itu emang nggak ada satu rumus buat semua orang. Dan bisa berubah juga seiring waktu, seiring keadaan. Buat Lala misalnya, itu termasuk belajar buat istirahat, tanpa ngerasa bersalah. Nah ini mungkin susah ya buat orang yang kebiasaan kerja keras karena rasa nggak aman tadi. Jadi mendefinisikan ulang normal itu artinya kita ngasih izin ke diri sendiri buat nyesuaiin ekspektasi, prioritas, sesuai kebutuhan kita sekarang. Bukan ngikutin standar orang lain atau standar diri kita yang dulu. Itu tindakan baik hati ke diri sendiri yang kuat banget loh. Nemuin keseimbangan sama validasi internal itu, dia juga nyebutin soal pentingnya lingkaran inti ya, inner circle-nya. Orang-orang terdekat yang benar-benar kenal dan dukung dia, bukan cuma teman biasa gitu. Iya, dan peran inner circle ini tuh lebih dari sekedar nyemangatin aja. Mereka itu kayak cermin kita.
yang bisa mantulin balik siapa diri kita sebenarnya. Terutama pas kita lagi goyah, atau mungkin lagi diserang kritik dari luar, atau bahkan dari suara negatif di kepala kita sendiri kan. Energi mereka, pemahaman mereka itu bisa jadi jangkar buat kita. Kayak kata Lali Lajeng, kalau orang terdekat kita ngerti kita, ya udah cukup. Nah, ini nguatin soal validasi internal tadi. Dukungan tulus dari orang yang kenal kita luar dalam itu jauh lebih berarti daripada pengakuan semu dari banyak orang. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, pelajaran penting dari obrolan ini buat Anda semua. Pertama, terima aja kalau penyembuhan itu prosesnya nggak rapi, butuh sabar, nggak usah pakai target waktu. Kedua, penting banget bedain antara ambil tanggung jawab buat belajar sama nyalahin diri sendiri yang malah bikin down. Ketiga, coba deh pupuk validasi itu dari dalam diri. Jangan terlalu ngarep dari luar. Keempat, ingat kalau keseimbangan hidup itu personal banget dan bisa berubah, kasih izin diri Anda buat bikin normal yang baru. Dan kelima, hargai dan rawat lingkaran inti Anda. Mereka itu sumber kekuatan sejati. Nah, pertanyaannya, gimana Anda bisa mulai nerapin ini? Mungkin bisa dimulai dengan lebih sadar milih fokus ke energi positif dari orang-orang terdekat Anda daripada ngasih kekuatan ke kritik anonim atau keraguan diri sendiri. Kita ya, di karirnya itu penolakan, misalnya pas audisi gitu. Seringkali itu bukan karena dia kurang jago atau kurang usaha, tapi karena faktor lain di luar kendalinya dia. Misalnya, nggak cocok fisiknya sama aktor lain, atau beda visi sama sutradara, atau pertimbangan produksi lainnya. Nah, gimana kalau kita coba pakai logika ini buat kegagalan atau kemunduran lain dalam hidup Anda? Gimana kalau itu sebenarnya nggak sepenuhnya tentang Anda? Bukan soal kekurangan Anda, tapi mungkin lebih karena waktunya aja belum pas, atau kecocokannya kurang, atau ya emang keadaannya lagi gitu. Coba deh pikirin, gimana perspektif kayak gitu bisa ngubah cara Anda memproses kecewa dan milih langkah selanjutnya. Sesuatu buat Anda renungkan lebih dalam ya.